dunianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bu Tari di Sentra Ibadah. Nah, kali ini tema kita di Sentra Ibadah adalah Indonesia. Nah, siapa yang tahu Indonesia itu apa? Iya, Indonesia itu adalah negara kita. Negara kita adalah Indonesia. Nah, pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Indonesia merdeka. Teman-teman tahu lagu kemerdekaan Indonesia? Tahu? Ya, mari kita nyanyi bersama-sama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah membela tanah air Indonesia. Nah, teman-teman tahu tidak ya, dulu itu ada yang namanya pahlawan kemerdekaan. Oh, pahlawan kemerdekaan itu adalah orang yang berjuang, yang membela, yang memerangi para penjajah. Oh, penjajah itu orang yang jahat, orang yang kepingin merusak Indonesia. Para pahlawan itu berjuang dengan sekuat tenaga sampai dengan Indonesia merdeka. Pahlawan berjuangnya perang, teman-teman. Kalau sekarang perang pakai tembakan, kalau orang-orang pada zaman dahulu sekali perangnya ada yang pakai bambu runcing, ada yang pakai keris, ada yang pakai doa. Apa bisa, Ustazah? Bisa. Doanya dengan sholawat. Nah, para kiai zaman dulu kalau diserang Belanda bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkat sholawatnya itu Belanda yang datang ke pondok pesantren tidak melihat para kiai yang jadi pejuang Indonesia. Luar biasa ya, sholawat itu luar biasa. Baik teman-teman, selain para pejuang di Indonesia, ternyata di dalam Islam, sejarah Nabi kita itu ada seorang Nabi yang dia itu punya keberanian yang luar biasa. Semua Nabi punya keberanian yang luar biasa, tapi Nabi yang satu ini sejak kecil sudah berani, bahkan perang. Tidak hanya berani memerangi orang-orang kafir satu demi satu, tapi anak kecil ini berani ikut pasukan perang, teman-teman. Siapa yang tahu? Nabi siapa? Siapa? Iya, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu dia masih kecil. Waktu itu mau memerangi Raja Jalut. Nah, Daud masih kecil, teman-teman. Kira-kira seanak TK lah ya. Seanak TK masih kecil tapi berani. Dari kecil Nabi Daud itu dididik menjadi seorang yang beriman, dididik menjadi seorang yang pemberani, dididik menjadi seorang yang taat beragama. Maka ketika ada seruan perang untuk menghancurkan pasukan Jalut, Jalut itu raja yang sangat kasar. Pasukannya suka menindas, menyiksa kepada kaum Yahudi. Waktu di atas pimpinan Raja Talut menyerang Jalut. Ya, Raja Talut menyerang Jalut. Iya, Nabi Daud waktu itu masih kecil, Daud kecil, ikut pasukannya Talut. Nah, bagaimana kisah kemenangannya Nabi Daud? Kita simak ya cerita berikut ini. Bagaimana Nabi Daud waktu kecil bisa menang melawan raksasa Jalut yang waktu itu menjadi panglima perang. Yuk kita simak video Nabi Daud mengalahkan Jalut ya.
Tapi Tuan, bukankah Tuanku Talut telah memerintahkan kita agar kita berangkat sekarang? Sudahlah, kita berangkat dengan tentara yang ada saja. Biarkan saja mereka di sini. Mereka bukan pasukanku lagi sekarang. Demikian sebagian kecil dari mereka yang meminum air hanya seciduk, meninggalkan orang-orang yang ingkar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud, Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau akan dapat membunuh Jalut. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud, dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Jalut yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Iya, ayo. Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Iya. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar! Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Bukan, bersiap. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna alal kaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Serang! Ayo maju! Allahu Akbar! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur ke medan pertempuran. Maju terus! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus! Allahu Akbar! Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau. Maju terus! Kemenangan hampir tiba! Kita pasti bisa mengalahkan mereka! Ayo serang! Ayo lari! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna! Rasakan ini! Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak, sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut, sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil, tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil, tapi coba kau rasakan yang ini.
Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nah, teman-teman sudah melihat videonya kan? Bagaimana ceritanya? Seru kan? Iya, teman-teman juga bisa loh mencontoh Nabi Daud yang kecil. Dia berani, dia pintar, dia taat kepada Allah. Maka pertolongan Allah datang karena Nabi Daud adalah hamba Allah yang taat. Sholatnya rajin, teman-teman boleh mencontoh. Sholatnya rajin. Daud itu terkenal dengan puasanya. Puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, Nabi Daud punya amalan-amalan istimewa yang sangat banyak. Nah, teman-teman, nanti teman-teman di rumah boleh sambil memperingati Indonesia Merdeka, teman-teman boleh bersolawat. Bersolawatnya bagaimana? Teman-teman boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Mau solawat nariyah, boleh. Mau solawat badar, boleh. Ya, teman-teman nanti boleh pilih. Bersolawat bersama keluarganya. Nanti insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan. Bisa teman-teman? Iya. Tadi apa tugasnya di sentra ibadah? Apa? Iya, bersolawat bersama keluarga. Solawatnya seperti apa? Mau solawat nariyah boleh, solawat badar boleh, solawat yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh ya. Baik, insya Allah sampai di sini dulu ya bermain di sentra ibadah. Ustari akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.